Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Ajhari Damani dengan NPM 240411101080 dari Prodi Teknik Komputer Fakultas Teknik, ingin mendemokan hasil proyek saya. Jadi pada proyek kali ini kita disuruh untuk membuat sebuah database yang dimana berisikan data dari 10 sensor, yang dimana sensor ini tuh mendeteksi pohon nilam. Sensor-sensornya berupa air temperature, air humidity, rainfall, UV level, soil temperature, soil humidity, soil pH, N level, P level, dan K level. Nah, jadi kita tuh dengan cara mengambil data sensor yang telah dengan cara URL API yang sudah diberikan oleh Bapak, yaitu https belajar python unsia anrfset.com. Nah, jadi ketentuan fitur itu diharapkan kita dapat membuat sebuah fitur yang namanya ID tanaman, koordinat lokasi, baru ada fungsionalitas tanaman yang berupa tambah tanaman, hapus tanaman, daftar tanaman, data satu tanaman satu sensor, data satu tanaman, data satu sensor, dan data semua, yang mana dengan output yang seperti ini. Jadi pertama tuh yang saya butuhkan adalah modul-modul, yaitu yang pertama ada modul import SQLite, import request. Ini import request untuk terhubung ke dalam URL. Inform datetime, import datetime yaitu berupa modul waktu. Matplotlib yaitu berupa modul grafik. Import JSON untuk dapat mengload data. Import time untuk waktu, dan import piece untuk mengkonversi waktu. Jadi yang pertama tuh saya membuat informasi NPM saya, yang mana NPM saya definisikan sebagai NPM saya sendiri. Lalu saya membuat sebuah database yang bernama kebunnilan.db. Baru saya mendefinisikan tipe-tipe sensor. Yang pertama 0 itu sebagai air temperature, 1 itu sebagai air humidity, 2 rainfall, 3 UV level, 4 soil temperature, 5 soil humidity, 6 soil pH, 7 N level, 8 P level, dan 9 K level, dengan beserta dengan satuan sensornya. Di sini saya juga menambahkan sebuah warna untuk membuat tampilan pada tampilan pada interface, maksudnya seperti warna, yaitu berupa warna hijau merah. Baru di sini saya mengkonektivitaskan database-nya dengan cara membuat fungsi dev connect db. Baru saya definisikan sebagai SQLite connect db file, yang dimana ini akan menghubungkan ke database yang sudah saya buat. Baru di sini saya membuat tables dengan cara menghubungkannya, baru membuat kursor, dan kursornya saya eksekusi dengan create table is not exist tree. Jika tabel tidak ada, maka tabel akan dibuat. Di sini akan mengeksekusi kursor execute ini untuk mengeksekusi tabel. Lalu tabelnya saya tutup, lalu saya close. Saya commit dan close. Commit ini untuk meng-load tabelnya. Jadi yang pertama itu ada fungsi untuk menambahkan tanaman baru. Di sini fungsi tanaman baru saya buat dengan tambah tanaman, yang dimana di sini parameternya ada ID tree, lat, dan loan. Di sini saya mengkonekkan database-nya dulu, baru saya buat try cursor execute insert into trees. Di sini kenapa dibuat values tanda tanya, supaya tidak terjadi yang namanya SQL injection. Lalu di sampingnya saya membuat parameter yang sudah saya taruh tadi.
Di sini saya print dengan output tanaman dengan ID ID3 jika berhasil ditambahkan, dan jika tidak maka akan keluar output error yang berupa tanaman dengan ID sudah ada jika tanaman sudah dimasukkan. Baru conclose. Di sini saya juga menambahkan fitur menghapus, di mana fitur menghapus ini berparameter ID3. Di sini saya menghubungkan konektivitasnya cursor execute delete from sensor, yang dimana saya memerintahkan untuk mendelete sensor data where ID dengan ID tanda tanya. Lalu juga cursor execute delete from trees where ID dengan ID. Jadi jika saya masukkan input satu, misal pohon 1 dengan ID 1, maka akan menghapus pohon dan beserta dengan sensor datanya. Di sini jika tanaman berhasil dihapus, maka akan mengeluarkan output yang berupa tanaman dengan ID ID3 dan data sensornya berhasil dihapus. Lalu ada fungsi daftar tanaman. Seperti biasa dikonektivitaskan ke database, lalu saya memerintahkan untuk select ID3 yang dimana dengan menselect semua ID3 learn from dari pohon. Baru trees ini saya definisikan sebagai kursor fetch all, yang dimana fetch all ini untuk mengselect semua yang sudah kita tambahkan pada database. Baru conclose ini untuk menutup perintah. Nah, di sini saya membuatkan situasi if jika trees atau fetch all, maka print daftar tanaman. Ini untuk ada tulisan nanti daftar tanaman. Lalu di sini saya membuat sebuah tabel pada daftar tanaman tersebut. Nah, jika tanaman tidak ada, maka jika tanaman belum didaftarkan, maka akan mengeluarkan output yaitu berupa belum ada tanaman yang terdaftar. Lalu fungsi berikutnya ada tarik data sensor, yang dimana tarik data sensor ini untuk mengambil nilai dari data sensor yang ditarik dengan parameter banyaknya tarikan. Saya konektivitaskan databasenya, lalu cursor execute untuk memerintahkan dengan select ID dari pohon. Lalu pohon saya definisikan sebagai cursor fetch all, yang dimana fetch all untuk menselect semua ID3. Jika tidak pohon, saya membuat sebuah situasi jika tidak pohon maka akan mengeluarkan output berupa belum ada tanaman terdaftar, tambahkan tanaman terlebih dahulu. Maksudnya itu jika pengguna menarik data tetapi belum menambahkan pohon, maka akan mengeluarkan output berupa belum ada tanaman terdaftar, tambahkan tanaman terlebih dahulu. Lalu kembali, yaitu kembali ini untuk membawa setelah pesan tersebut akan kembali ke tampilan awal. Dan print menarik data sensor. Ini print menarik data sensor jika sensor ada. Jika pohon sudah ditambahkan. Di sini saya membuat posisi try, yang dimana try for i in range integer banyak tarikan. Jadi di sini untuk mengambil banyaknya tarikan dari si data. Baru akan menambahkan satu persatu mulai dari 1 i tambah 1. Baru di sini di sini ada for sensor type in range 10, di sini untuk sensor. Baru saya mencoba untuk try untuk URL-nya. Baru response sama dengan request get URL. Ini untuk
akses URL-nya dengan menggunakan npm id3 dan sensor type. Data saya buat sebagai respon JSON untuk menloadnya. Di sini saya mendefinisikan satuan sensor yang sudah saya buat di sebelumnya sebagai satuan dengan mengambil sensor type. Jika respon status code 200, maka value data ambil nilai sensor, mengambil nilai. Baru timestamp ini sebagai waktunya. Jadi saya membuat sebuah waktu yang dimana saya mengkonversinya menjadi waktu Indonesia sekarang supaya lebih mudah untuk menampilkan datanya. Cursor execute untuk mengeksekusi dengan insert into sensor data id3 sensor type timestamp untuk waktu. Concommit untuk menutup atau untuk menyimpan program. Lalu di sini saya menggunakan print, yaitu berupa jika data sudah ditarik, maka akan mengeluarkan output yang berupa waktu ditariknya data, dan tulisan data sensor type yang sudah kita taruh sebelumnya untuk tanaman dengan ID berhasil ditarik dan mengeluarkan value dari si pohon tersebut, value data sensor dari pohon tersebut. Lalu di sini ada else atau jika lainnya. Jika gagal, maka akan mengeluarkan gagal menarik data sensor dengan nama sensor type untuk tanaman dengan ID pohon. Data get message unknown error. Ini untuk untuk error. Ini jika data terjadi error, maka akan mengeluarkan output error. Time slip 0,1 detik ini adalah delay yang berupa 0,1 detik. Finally if con, jika con atau yang sudah kita definisikan tadi yang di atas nih, jika con close, ini untuk menutup database-nya, koneksi ke database-nya. Baru print proses tarik data selesai jika data sudah selesai ditarik. Baru ada fungsi selanjutnya, yaitu data satu tanaman satu sensor, yang mana berisikan parameter ID3, sensor type, start time, end time. Di sini seperti biasa mengkonektivitaskan database, mengeksekusinya, menselect time step waktu dengan ID pohon dan sensor, tipe sensor dan waktu. Time step between and order by time step. Oh, ini untuk waktu awal dan waktu akhir. Data cursor fetch all untuk menselect semuanya. Con close untuk menutup database. Baru jika data time step row, ini untuk menampilkan grafik dari data satu tanaman satu sensor. Jika data tidak ada, maka grafik tidak ada dan mengeluarkan output berupa data tidak ditemukan untuk rentang waktu yang ditentukan. Lalu di sini ada data satu tanaman yang dimana dengan parameter ID3, start time, end time, waktu awal atau waktu akhir. Ini fake access untuk buat gambar 10 sumbu aksis dan subplot 5 baris kolom ukuran yang disesuaikan, mengubah array. Untuk menampilkan data semua sensor untuk tanaman dengan ID3 dari start time hingga end time.
Lalu di sini ada for pengulangan sensor type in sensor type keys yang di atas tadi. AX didefinisikan sebagai access sensor type. Cursor execute untuk mengeksekusi, select timestamp, value from sensor data, where ID dengan ID, dan sensor type, jenis sensor, waktu awal dan waktu akhir. Data, kursor, fetch all atau menselect semuanya. Sama halnya seperti tadi, di sini untuk menambahkan menambahkan grafik. Nah, jika grafik tidak ada, maka tidak akan ditampilkan. Conclude. Data satu sensor rata-rata, sama halnya seperti yang tadi. Di sini juga menggunakan select timestamp average atau rata-rata from sensor data dengan ID, waktu awal dan waktu akhir. Lalu di sini jika data timestamp row in data, ini untuk membuat untuk membuat grafiknya. Jika datanya tidak ada, maka akan mengeluarkan output data tidak ditemukan untuk rentang waktu yang ditentukan. Di sini ada definisi function data semua rata-rata atau semua data dirata-ratakan. Pertama tuh ada start time waktu awal dan end time waktu akhir. Ini untuk menyesuaikan gambar keseluruhan untuk 10 plot. Ukuran gambar lebih besar. Untuk data ini untuk grafiknya. Ini print, dia akan menampilkan rata-rata dan semua sensor untuk semua tanaman dari start time hingga time. Jadi maksudnya adalah sebelum dia menampilkan grafik, maka dia akan menampilkan sebuah output yang berupa menampilkan rata-rata data semua sensor. Di sini ada for sensor type in sensor type keys, ini untuk mengeksekusi semua jenis sensor di dalam database. Dan jika data ada, maka akan dibuat sebuah grafik. Dan jika grafik tidak ada, maka akan mengeluarkan output berupa tidak ada data untuk rentang waktu ini. Seperti itu. Dan conclude. Ini untuk judul besarnya. Di sini ada main menu. Di sini saya ada function main menu. Di sini untuk membuat sebuah main menu yang ada di sini. Yang pertama tuh ada create tables untuk membuat tabel. Ini create table tuh pastikan tabel saat program dimulai. Ini untuk mengkoneksikan ke create tables atau function table atau database kita. Di sini saya membuat pengulangan while true, di mana while true ini berisikan print, yang mana print itu berisikan sistem monitoring perkebunan nilam, kelola pohon, tarik data, tampilkan data. Di sini saya kembali menggunakan warna merah dan reset ini untuk mengembalikan ke warna putih itu kembali. Di sini pilihan sebagai input pilihan menu. Di sini ada jika pilihan satu kelola pohon, jika pilihan satu, maka dia akan masuk ke dalam kelola pohon menu. Lainnya jika pilihan kedua, dia akan mencoba tarik banyak tarikan, masukkan berapa kali akan ditarik dan menarik data sensor yang sudah ditarik. Jika accept value error, jika input tidak valid, pastikan jumlah tarikan yang adalah angka. Jika pengguna memasukkan huruf atau bukan angka. Jika pilihan 3, tampilkan data menu. Jika pilihan 4, keluar dari sistem atau break kembali. Else pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Jika tidak memilih semuanya, maka akan mengembalikan output pilihan tidak valid. Silakan coba lagi. Di sini ada function kelola semua pohon, kelola pohon menu. Ini untuk pohon menu, kelola pohon yang berisikan kelola pohon, tambah pohon, hapus pohon, daftar pohon.
yang dimana di sini ada berupa jika pilihan lower atau huruf A kecil. Jadi pilihan ini diubah jika dikonversi menjadi huruf kecil. Jika sama dengan A, maka akan mencoba menampilkan masukkan ID, masukkan latitude, longitude, dan tambah tanaman ID3. Dan jika tidak dimasukkan maka akan mengeluarkan value error, input tidak valid, pastikan ID Anda telah benar. Sama halnya dengan yang B, di sini ID3, di sini disuruh kita untuk memasukkan ID tanaman yang akan kita hapus, maka program akan menghapusnya. Di sini C untuk sebagai menampilkan daftar tanaman, dan D untuk keluar keluar dari kelola pohon menu. Di sini ada tampilkan data menu, yang mana tampilkan data menu ini untuk menampilkan grafik. Yang pertama tuh ada tampilkan satu sensor satu pohon, lalu ada semua sensor satu pohon, satu sensor semua pohon, semua sensor semua pohon, dan ada pilihan ini sebagai input, pilih submenu. Jika pilihan A dengan ID maka akan menampilkan jenis-jenis sensor. Lalu di sini jika input tidak valid akan menampilkan output input tidak valid, pastikan ID tanaman dan jenis sensor adalah angka. Dan elif jika pilihan B, try. Ini untuk semua sensor satu pohon. Dan masukkan waktu awal. Jadi pengguna disuruh untuk memasukkan waktu, jamnya berapa, menitnya berapa, detiknya berapa, dan yang salah. Dan maka akan menampilkan data satu tanaman yang sudah dibuat function data satu tanaman dengan berupa parameter ID3, start time, dan end time. Dan ini C, pilih jenis sensor for key value in sensor type items. Di sini ada pengguna disuruh sama halnya dengan yang tadi, pengguna disuruh untuk memasukkan jenis sensor, waktu awal dan waktu akhir. Jika input tidak valid maka akan mengeluarkan value error. Jika pilihan D, maka akan connect ke data semua rata-rata dengan berupa parameter start time dan end time, waktu awal atau waktu akhir. Jika input format tidak valid, maka akan mengeluarkan input format tidak valid. Elif pilihan lower, ini sebagai keluar dari menu, tampilkan data. If name ini sebagai untuk menjalankan program utama. Jadi baik di sini saya akan menjalankan programnya. Yang pertama tuh ada sistem monitoring perkebunan nilam. Jadi kita mulai dari kelola pohon. Jika dipencet 1, maka ada fitur tambah pohon, hapus pohon, daftar pohon, dan kembali. Pertama kita tambahkan pohonnya dulu. Jadi 1, 2, 3. Dan pohon berhasil ditambahkan. Jika kita berupaya untuk menghapus pohon, maka tinggal masukkan input B dan masukkan input ID pohon yang kita akan hapus 1. Maka tanaman dengan ID 1 dan data sensornya berhasil dihapus. Nah, dikarenakan barusan kita sudah menghapus pohonnya, maka di daftar pohon ini kosong. Oleh karena itu kita akan menambahkan pohonnya lagi terlebih dahulu. Nah, ini nih. Jika pohon yang sudah kita tambahkan 1 nih, misal dengan ID 1 dan sudah masuk ke dalam database, tetapi kita berupaya membuat tambah pohon dengan ID 1 juga, maka program akan
mengeluarkan output tanaman dengan ID sudah ada. Jadi pada daftar itu hanya berlaku data yang input awal yang sudah kita buat. Maka input kedua ini akan dihapus karena tidak valid. Nah, kita cek daftar pohonnya, maka akan keluar daftar tanaman, ID tanaman, latitude-nya dan longitude-nya. Oke, kita kembali. Kedua, di sini ada fitur tarik data. Di sini kita akan menarik data, masukkan berapa kali data akan ditarik. Nah, supaya tidak akan terjadi error, maka saya akan menginput data sebanyak 3 kali untuk mengantisipasi error atau data tidak terbaca. Dapat dilihat di sini outputnya mengeluarkan waktu berupa jam hari ini, jam saat ini, menit saat ini, dan detik saat ini. Dan dengan data sensor air temperatur untuk tanaman satu berhasil ditarik dan dia mengeluarkan data value-nya atau data dari si sensor air value. Berikut juga dengan data-data yang lainnya. Di sini dengan pohon dua juga begitu. Nah, karena saya menggunakan 3 kali penarikan data, maka dia akan terus menambah sebanyak 3 kali atau menarik data sebanyak 3 kali. Kita tunggu sampai penarikan selesai. Nah, jika data selesai ditarik, maka akan mengeluarkan proses tarik data selesai. Nah, di sini mari kita akan menampilkan tampilkan grafik dari data tersebut. 3, satu sensor, dan masukkan ID tanaman, misalnya ID 1. Nah, masukkan jenis sensor air temperatur 0. Dan di sini kita akan memasukkan data dari yang pertama nih. Data yang sudah kita load tadi. Sebagai data awal dan ini sebagai data akhirnya. Maka program akan menampilkan grafik dari data tersebut. Dapat dilihat ini banyaknya data yang sudah kita lakukan, banyaknya penarikan data yang sudah kita lakukan. Tadi dikarenakan kita menarik data sebanyak 3 kali, maka di sini ada penarikan berupa waktu data ketiga waktu, yaitu ini waktu pertama, waktu kedua, dan waktu ketiga. Dapat dilihat di sini nilai dari air temperatur itu naik seiring berjalannya waktu. Ini untuk waktu 222928 di bawah 29,4. Untuk waktu 222951 di bawah 29,6. Untuk 223010 di atas 30 Celcius ya. Nah, lalu kita lanjut ke fitur kedua, yaitu berupa semua sensor satu pohon. Kita tekan B, kita masukkan ID-nya, kita masukkan waktunya, waktu awalnya. Dan kita masukkan waktu akhirnya. Maka program akan menunggu dan menampilkan datanya. Dapat dilihat di sini data semua sensor untuk tanaman satu, air temperaturnya, air humidity-nya, di sini ada rainfall-nya, UV level, soil temperatur, soil humidity, soil pH, N level, P level, dan K level. Oke, lanjut dengan fitur ketiga, yaitu satu sensor dan semua pohon. Nah, di sini tadi karena ada 2 pohon,
Maka di sini kita menggunakan air humidity. Nah, kita buat tanggalnya, kita buat jamnya. Maka sensor air humidity dari dua tanaman akan dimunculkan untuk semua tanaman. Dapat dilihat di sini. Ini waktu-waktunya. Dan di sini kenaikan dari grafiknya. Dari tanaman pertama, tanaman kedua, 2941. Ya, dia berurutan berdasarkan waktu. Lalu kita akan menampilkan fitur terakhir, yaitu semua sensor, semua pohon. Kita masukkan jamnya, waktunya. Kita masukkan waktu akhirnya. Maka akan menunggu menampilkan rata-rata dari data. Nah, ini muncul. Nah, di sini dapat kita lihat di sini rata-rata semua sensor data untuk semua tanaman, yaitu tanaman 1 dan tanaman 2. Ini berurutan berdasarkan waktu. Dapat dilihat ini air temperature, air humidity, rainfall, UV level, soil temperature, soil humidity, P level, K level, dan lain-lain. Oke, mungkin sekian demo dari project saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.